dirasakan. Jadi nanti kita bisa mencari solusinya sama-sama. Sebelumnya untuk kelengkapan datanya saya izin bertanya, namanya siapa Mbak? Mbak umurnya berapa? 21 tahun. Kegiatan sehari-harinya apa? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Biasanya sehari-hari itu kuliah gitu ya. Apakah suka olahraga nggak Mbak? Seminggu atau berapa kali? Olahraga kurang. Berarti jarang olahraga ya. Kalau misalnya ada apa sih? Ada makanan yang disuka atau apa? Kalau yang disuka sih hobinya makan seblak. Makan seblak enak gitu ya. Makanan seblak. Terus apa lagi? Kayak bakso kayak gitu. Kalau yang pedes-pedes itu suka. Kalau sukanya makanan yang pedes berarti. Nah, sebelumnya Mbak kesini karena apa gitu? Ada keluhan apa gitu? Kalau keluhan saya itu kalau tidur itu kalau minyak gitu ya. Terus mudah lemes, lesu gitu. Konsentrasinya juga jadi berkurang gitu. Jadi merasa kalau misalnya lagi keluar itu suka lemas gitu. Terus konsentrasinya berkurang gitu ya. Apakah suka makan yang enggak daging-dagingan merah atau sayuran hijau suka nggak? Kalau sayuran suka, kalau daging enggak. Sebelumnya apakah kesini tuh atas rujukan dokter atau karena sendiri? Sendiri. Mungkin apakah sehari-hari itu suka kelihatan pucat atau enggak gitu? Mungkin dari diagnosis saya mungkin itu terkena anemia gitu ya, karena dengan tanda-tanda yang tadi suka lemas, terus pucat, terus susah tidur, tidak nyenyak gitu ya. Nah, sebelumnya apakah sudah diukur berat badan sama tinggi badan? Tidak, kita ukur dulu di sebelah sana ya. Tinggi badan dulu, tumitnya di. Nah, ya seperti itu. Pandangannya lurus ke depan. Maaf ya. Oke. Sekarang tinggi badan di. Ya sudah. Ya, tadi setelah diukur itu tinggi badannya 158 cm. Kemudian berat badannya 49 kg. Nah, setelah dihitung IMT-nya itu termasuk IMT yang normal gitu. Jadi tidak kelebihan dan kekurangan. Itu sudah bagus. Nah, untuk tujuannya mungkin di sini nanti saya akan memberikan rekomendasi makanan-makanan yang bagus untuk penderita anemia gitu ya, seperti yang tinggi zat besi dan tinggi vitamin C untuk membantu penyerapan Fe-nya. Nah, jadi nanti akan ada diet yang direkomendasikan, yaitu diet tinggi kalori dan tinggi protein, yang dimana nanti makanan-makanan yang dianjurkan itu makanan-makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori. Seperti apa? Seperti nasi, kalau dari sumber karbohidrat itu seperti nasi, roti, mie, makaroni, dan olahan tepung-tepungan gitu. Kalau misalnya daging, sumber protein itu daging sapi, daging ayam, daging ikan. Dan terus kalau yang nggak dianjurkannya bagi penderita anemia itu seperti daging-dagingan atau yang dimasak dengan terlalu banyak minyak dan kelapa atau santan yang kental seperti itu. Kalau protein nabati juga kacang-kacangan itu sangat direkomendasikan bagi penderita anemia karena itu memiliki tinggi Fe gitu ya. Nah, sama juga tidak dianjurkan jika protein nabatinya itu dimasak dengan banyak minyak dan santan yang kental. Kalau sayuran itu juga semuanya direkomendasikannya seperti bayam, kemudian buncis, wortel yang dimasak itu bisa ditumis, dikukus maupun direbus.
Kalau misalnya buah-buahan itu tidak ada pantangan, jadi boleh apapun dimakan, baik itu yang kering maupun yang dikalengkan. Kalau minyak juga yang tidak dianjurkan yaitu santan kental karena itu tinggi kolesterol. Kemudian minuman yang tidak dianjurkan itu minuman yang rendah energi, dan bumbu-bumbu yang tajam itu seperti cabai dan merica itu harusnya dikurangi gitu. Jadi karena tadi suka makan seblak gitu ya, sekarang itu mulai dikurangi karena itu ternyata tidak dianjurkan gitu. Jadi nanti juga akan berimbas ke penyakit yang lain seperti lambung emas seperti itu. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan juga. Nah, di sini sebelumnya saya akan melakukan recall, di mana itu saya akan menanyakan makanan apa saja yang kemarin Mbak konsumsi gitu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Waktu bangun tidur Mbak minum atau makan apa? Kalau makan sayur. Makan sayur. Sayurnya itu sayur apa? Bayam. Sayur bayam pakai nasi. Sayur bayamnya ada berapa sendok sayur ngambilnya? Ada 2 sendok sayur. Nasinya berapa banyak? Gak terlalu banyak. Berapa centong? 1 centong setengah. 1,5 centong. Setelah apakah cukup sayur bayamnya bayam sama apa atau cuma bayam? Ada wortel, kemudian ada apa lagi? Setelah makan sayur bayam sama nasi ada tambahan nggak kerupuk atau tidak? Minumnya minum apa? Air putih. Kalau misalnya setelah makan pagi, apakah ada makan snack gitu? Makan siang? Makan siang. Makan siang makan apa? Makan siomay. Siomay isinya apa aja? Ada tahu, ada siomay sama bakso. Satu piring berarti 1 porsi gitu ya. Ada makanan ada minuman yang lain nggak selain air putih? Kalau misalnya sorenya atau malam makan lagi nggak? Kalau sorenya makan cemplak. Oh ya, sebelah berat 1 porsi. Iya. Isinya apa aja? Ada kerupuk, ada tahu, ada telur. Pakai daging nggak? Pakai kulit ayam. Kulit ayam. Terus malamnya nggak makan lagi. Berarti minumnya cuma minum air putih, nggak ada minum. Kalau tersebut itu minum kayak es teh gitu. Es teh manis ya. 1 gelas gitu. Berarti setelah dihitung nanti ya kalori yang dimakan itu sekitar 1.500 kilokalori. Nah, dimana itu tuh berarti masih kurang antara kebutuhan, karena kebutuhan Mbak itu yaitu 2.548 kalori sesuai berat badan dan faktor aktivitas sehari-hari itu. Terus tadi kan sudah makan bayam, berarti sudah bagus ya untuk karena bayam itu tinggi Fe, dan makanan yang tinggi Fe itu seperti apa lagi? Seperti kacang merah, tiram, brokoli, kentang, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, terus juga itu harus dibarengi dengan makanan yang mengandung vitamin C karena untuk membantu penyerapan Fe. Seperti apa? Seperti kiwi, melon, anggur, kemudian jeruk dan jambu. Mbak suka buah-buahan kan? Nah, itu nanti diperbanyak lagi makan buah atau sayurnya. Nah, mungkin cukup segitu dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi nanti jangan lupa untuk melakukan dietnya itu tinggi kalori dan tinggi protein ya. Jadi upayakan itu. Nanti saya ada leaflet ini. Di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak. Kemudian ada contoh menunya. Nanti kalau misalnya butuh rekomendasi makan menu yang sesuai dengan kalori kita ada di sini dicantumkan. Ini bisa dibawa. Terima kasih.
untuk kesuksesan dietnya Mbak harus berkomitmen ya. Jadi sehari itu misalnya yang tadinya tadi kan makannya itu cuma 1.500 kilokalori, nah ditambah jadi 300 kilokalori dulu, terus nanti meningkat gitu. Nah nanti kalau misalnya ada keluhan atau ada merasa keberatan gitu dengan peningkatan kalori yang saya anjurkan, nanti bisa datang ke sini lagi atau nanti bisa hubungi saya yang sudah ada di tertera di sana gitu. Kalau misalnya tidak ada yang